Baik ya, sambil nunggu laptop saya tuh begitu dibuka, Rapid Miner-nya minta di-update software-nya, ya. Sambil nunggu masih mendownload, saya mereview dulu beberapa materi yang sudah kita pelajari dan akan saya rangkum ya, sebagai materi akhir dari keseluruhan perkuliahan ya. Oke, yang pertama ya saya kembali ke dasar konsep tentang apa itu text mining ya. Jadi yang perlu saya ingatkan kembali, text mining pada prinsipnya itu sama dengan data mining ya. Jadi kamu semua harus paham apa itu data mining ya. Sudah dipelajari di semester yang sebelumnya, semester lalu ya, baik pelajaran waktu masih dipegang oleh Pak Rudi atau setelah diserahkan ke Bu Winda ya, bahwa text mining itu adalah data mining yang datanya berupa data teks ya. Nah itu. Sementara kalau data mining itu data yang datanya berupa angka. Kalau di data mining, prinsipnya semua apa saja bisa di data mining-kan ya. Semuanya itu bisa apa saja di data mining-kan sepanjang dia bisa dikonversi menjadi angka. Ya, contoh misalnya data kita berupa gambar, citra misalnya. Citra, gambar misalnya berupa warna-warna misalnya. Ada warna merah, kuning, hijau ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Itu bisa dikenali yang mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau dengan teknik klasifikasi ya. Dengan teknik klasifikasi bisa dikenali, bisa dikelompokkan. Ya. Kenapa? Karena datanya yang tadinya berupa warna itu atau gambar itu atau citra itu sudah dikonversi menjadi pixel, di mana data pixel itu berupa angka. Ya. Yang lain-lain juga semua, apa saja, semua itu bisa dilakukan proses data mining sepanjang dia bisa dikonversi menjadi angka. Nah, demikian juga ketika text mining. Ya. Secara prinsip, text mining itu adalah data mining pada data yang berupa teks. Di mana letak perbedaannya? Perbedaannya adalah data yang berupa teks, ya, wujudnya teks, itu dikategorikan sebagai data tidak terstruktur. Ya, data tidak terstruktur. Atau sekurang-kurangnya maksimal dia disebut data yang semi terstruktur. Ya. Nah, yang kamu harus pahami, yang kamu harus ingat, ya, yang harus kamu kuasai sebagai orang ilmu komputer ketika belajar tentang data mining, ya, semua data harus terstruktur. Semua data harus terstruktur. Bentar ya, azan di sini ya. Saya sedang Jakarta ini. Jadi sedang azan Jakarta. Kita tunggu sebentar.
Oke ya, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, data yang dapat diolah di dalam data mining itu pada prinsipnya harus merupakan data terstruktur. Ya. Apa itu data terstruktur? Data terstruktur adalah data yang memiliki baris dan kolom. Tolong diingat itu ya. Saya ulangi. Data terstruktur adalah data yang memiliki baris dan kolom. Jadi sebenarnya kalau kamu mengulang pelajaran semester 2 atau semester 3, ya saya yakin itu belajar dulu tentang mata kuliah struktur data, ya. Prinsipnya struktur data itu kita mengenali mana baris, mana kolom pada sebuah tabel data. Nah, ketika kita mengerjakan data yang berasal dari dokumen teks, maka sudah barang tentu data pada dokumen teks itu hanya memiliki baris saja, tidak jelas kolomnya. Nah, kita tahu dalam contoh kalau kita punya dokumen, baris kesekian, jelas barisnya itu. Tapi kolom keberapa nggak tahu. Ini yang disebut dengan data semi-structured, ya, semi terstruktur. Oke. Kalau dia belum terstruktur, maka nggak bisa diolah oleh data mining. Maka pada text mining ada sebuah proses tambahan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke data mining sebagaimana yang lainnya, yaitu yang namanya proses text processing, disebut text processing. Apa itu text processing? Text processing itu pada prinsipnya adalah mengkonversi ya data kita yang tadi tidak terstruktur atau semi terstruktur menjadi format yang terstruktur. Nah, ini yang namanya pre-process data atau text processing data. Kalau dalam gambar ini, inilah tahapan kedua. Ada tahapan di tengah-tengah. Kalau data mining biasa, kita punya data, collect data, kumpulkan data, terus langsung kita analisa data tersebut dengan algoritma-algoritma yang tersedia. Ada teknik-tekniknya, misalnya teknik klasifikasi, teknik clustering, ya, prediksi, atau apa sajalah pokoknya. Pokoknya kita setelah data terkumpul, langsung kita proses dengan analisa datanya. Tapi karena teks belum berwujud format terstruktur, maka terlebih dahulu harus kita lakukan sebuah proses tambahan, yaitu mengkonversi data itu menjadi data yang terstruktur. Nah, itulah yang disebut dengan text processing. Ya, mengkonversi data yang berwujud teks, yaitu data yang tidak terstruktur, menjadi data yang terstruktur. Data yang terstruktur itu adalah data yang memiliki baris dan kolom. Ya, jadi sebetulnya text processing itu sama saja dengan data mining biasa. Bedanya text mining itu adalah adanya sebuah proses tambahan di awal, ya, di tahap pertama ketika kita mengumpulkan data, ya. Awalnya cuma kita bersihkan, kita cleaning, terus kita integrasikan kalau masih banyak format-format yang tidak sama, kalau kelebihan perlu kita kurangi, kita reduksi, kalau ada bentuk-bentuk yang belum sesuai, kita sesuaikan dengan transformasi. Nah, sekarang ditambah satu tahap lagi, itu
text processing. Ya, inilah bagian dari namanya data pre-processing. Apa itu text processing? Yaitu mengubah dokumen teks menjadi dokumen yang terstruktur, jadi data yang terstruktur. Itu data yang memiliki baris dan kolom. Dan wujudnya nanti sudah angka, nggak lagi teks. Oke? Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah ya, kita memisah atau memilah-milah dokumen ke dalam kata-kata. Jadi yang tadinya dokumen ya atau file atau dokumen kita pecah menjadi token. Apa itu token? Token adalah setiap satu kata. Kita sebut sebagai satu token. Bagaimana cara menentukan token? Yaitu dengan mendeteksi spasi kosong. Blank space kalau bahasa Inggrisnya di slide ini. Ya. Jadi setiap ada satu spasi kosong, maka yang terpisah antar spasi itu, itulah disebut token atau satu kata. Proses memecah dokumen menjadi kata atau menjadi token disebut tokenisasi. Itu ya, tokenizations. Ya, ulangi. Langkah pertamanya yaitu memecah ya. Memecah dokumen menjadi kata-kata. Di sini disebut discretizing words ya, memecah kata-kata dalam sebuah dokumen ya. Disebut tokenisasi. Sehingga kalau sudah dilakukan, maka dokumen yang tadi berupa kalimat sudah dipecah menjadi daftar kata-kata. Selesai juga installnya, update. Ya. Jadi itulah yang disebut tokenisasi. Sehingga di sini yang perlu kamu pahami adalah ya, prinsip yang harus kamu pahami yaitu dokumen itu, ya, apa yang dimaksud dengan dokumen? Dokumen itu sebetulnya adalah rangkaian atau susunan dari token. Ya, itu yang harus kamu pahami. Yang disebut dokumen adalah kumpulan token yang berurut, ya, sequential collection of token. Ya. Sehingga ketika kita memecah dokumen, pada prinsipnya kita itu memisah-misahkan token, memisah-misahkan kata. Oke, ya. Sehingga kalau dokumen sudah dipecah-pecah, maka dia bukan lagi berupa dokumen, dia sudah menjadi potongan kata-kata. Sehingga nanti dia bersifat daftar kata. Daftar kata. Jadi kita akan punya kata-kata pada baris keberapa. Ingat ya, tadi kita punya dokumen hanya ada baris, belum ada kolom. Oke, sekarang kita punya baris. Bagaimana supaya ada kolom? Maka selanjutnya kita membuat yang namanya term of matrix, daftar ya. Term itu istilah, matrix itu daftar. Dan ingat, matriks itu selalu punya baris dan kolom. Ya, pelajaran matematik ya.
Matriks itu selalu ada baris, ada kolom. Jadi kalau kita membuat matriks of term, daftar istilah atau daftar kata-kata, maka sebetulnya kita sedang menyusun setiap dokumen menjadi satu baris, maka setiap kata-katanya menjadi satu kolom. Ya, maka ketika kita membuat daftar seperti ini, sebetulnya kita sedang membuat matriks. Ya. Apa itu matriks? Kita punya baris, kolom. Oke. Apa isi daripada matriksnya? Isi dari matriksnya adalah kita menunjukkan angka 1 atau angka 0. 1 menunjukkan kata itu ada, 0 menunjukkan kata itu tidak ada dalam baris tersebut atau pada dokumen tersebut. Jadi kalau kita lihat contoh di sini, saya punya 2 dokumen. Dokumen pertama, this is a book on data mining. Baris kedua, this book apa namanya? This book on data mining. This book describe data mining and text mining using rapid miner. Ya. 2 dokumen di mana saya jadikan dia 2 baris. Ya. Di mana setelah dia dipecah-pecah, maka tempat di mana kata-kata itu ada diganti dengan 1. Kalau kata itu tidak ada, maka diganti dengan 0. Jadi di sini sebetulnya kita sudah mengubah teks yang semula berupa barisan kata-kata saja, sekarang sudah berubah data kita menjadi berapa kali kata itu muncul dalam sebuah baris kalimat. Sehingga barisnya adalah dokumennya, kolomnya adalah kata-kata itu muncul berapa kali. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau ada yang bingung langsung silahkan ditanyakan ya. Saya sambil mereview semua materi kuliah kita sejak dari awal sampai akhir ya. Nah, dengan demikian sebetulnya seperti saya katakan tadi, kita itu sudah punya matriks yang berisi angka 1 dan 0. Di mana kalau sudah ada matriks berisi angka 1 dan 0, sebetulnya data kita sudah menjadi data yang terstruktur. Karena apa? Karena sudah jelas barisnya, sudah jelas kolomnya, seperti yang sebelum ini. Seperti yang di bawah ini, ya, yang bagian bawah ini. Namun kalau datanya masih seperti ini, ada kerancuan, ya, ada kerancuan. Misalnya, kenapa ada isinya 1, kenapa ada isinya 0, kenapa ada isinya 2, ya, beda-beda. Karena memang itu diisi datanya itu dengan seberapa sering dia muncul, ya. Sehingga beda-beda cara pengisiannya. Kalau dia beda-beda cara pengisian, maka akan sulit memahaminya. Maka selanjutnya dibuat yang namanya TDM, Term Dokumen Matrix. Apa itu TDM? TDM adalah daftar ya, yang berisi baris dan kolom. Kalau sudah berisi baris dan kolom, berarti dia sudah wujudnya berupa matriks. Sudah berupa matriks, yang mana isinya itu menunjukkan perbandingan. Perbandingan antara seberapa sering kata itu muncul dibandingkan dengan seberapa banyak total kata-katanya. Maka jadilah seperti kata this pada dokumen 1 muncul 1 kali,
muncul 1 kali dari total 7 kali kata yang ada di sana. 1/7. Ya. Namun sebaliknya, pada kata mining, ya, dia muncul 2 kali dari total 10, maka nilainya 0,2. Nah, tapi kalau kita lihat, ada beberapa kata yang munculnya sama. Contoh this, yang paling pertama itu, ya, this. This pada dokumen 1 munculnya 1 dibagi 7, 0,1428. Tapi kata yang sama, yaitu kata this, munculnya 1 kali dari 10 total, maka 0,1. Nah, di situ terlihat ada keanehan. Sama-sama muncul 1 kali, tapi yang satunya 1/7, yang satunya lagi 1/10. Dengan kata lain, ada yang tidak standar, padahal sama-sama muncul 1 kali. Sehingga perlu ada standarisasi tentang memberi angka atau memberi skor di situ. Nah, proses itulah yang disebut dengan TF-IDF. Apa itu TF-IDF? TF-IDF adalah sebuah, ya, proses konversi mengubah dokumen teks menjadi angka dengan cara menghitung seberapa sering sebuah kata muncul, ya, term frekuensi itu seberapa sering muncul dibandingkan terhadap seberapa banyak kata yang ada di dalam sebuah dokumen atau inverse dokumen frekuensi. Nah, jadi kalau sudah standar menggunakan TF-IDF, maka semua nilai, ya, nilai vektor untuk matriks yang dihasilkan itu sudah standar. Nah, saya harap ini kamu ingat-ingat lagi, karena memahami apa itu TF-IDF adalah tugas pertama yang saya berikan ketika kuliah ini baru dimulai di awal semester yang lalu. Ya, kalau dulu memang sudah buat tugas, coba dibuka lagi catatannya ketika kamu membuat tugas itu. Yang ngerasa belum ngumpul tugas, coba. Ya, saya ingatkan aja, ini tugas yang pertama loh, membuat TF, memahami apa itu TF-IDF itu. Oke. Nah, berikutnya dalam text processing, setelah kita melakukan tokenisasi, ya, jadi setelah tokenisasi, sebetulnya ada kata-kata yang nggak penting, kata-kata yang nggak ada manfaatnya, kata-kata yang kalau dihitung, ya bahasa gampangnya itu nyusahin aja. Untuk apa susah-susah dihitung kalau nggak ada manfaatnya. Nah, kata-kata itu harus kita filter, harus kita buang. Proses membuang kata-kata yang tidak penting disebut stop word. Ini adalah proses kedua dalam text processing setelah tokenisasi, ya. Jadi yang pertama tokenisasi, yang kedua adalah stop word. Jadi kita membuang kata-kata yang saking sering muncul, maka dia nggak punya makna. Kalau bahasa Inggris jelas banyak kata-kata yang seperti itu, ya. Tadi this, is, and, that. Nah, itu bahasa Inggris sebenarnya tidak terlalu ada maknanya. Kalau bahasa Indonesia, dengan demikian, maka, adalah, itu kata-kata yang sebetulnya tidak terlalu bermakna. Ya, itu kita buang dengan filter stop word namanya, ya. Jadi stop word filtering adalah langkah kedua setelah tokenisasi,
yang tujuannya adalah membuang kata-kata yang tidak perlu. Oke, ya, saya ulangi, stop word adalah membuang kata-kata yang tidak perlu. Oke, ya. Oke, ini sudah pernah kita coba ya stop word dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Berikutnya adalah proses dalam text mining itu adalah stemming. Apa itu stemming? Stemming adalah sebuah proses mengubah kata menjadi kata dasar. Mengubah kata menjadi kata dasar. Mengapa? Karena makna dari sebuah kata itu bisa kita pahami dari kata dasarnya. Ya. Ya, misalnya di sini dalam bahasa Inggris contoh recognize, ya, pakai ed ujungnya. Recognizable, ya, recognitions, itu kata dasarnya sama, yaitu recognize, ya, sama dengan kalau bahasa Indonesia itu mengenali, pengenalan, kenalan, ya, kata dasarnya apa? Kenal. Kita cukup mengartikan kata kenal, ya, karena pengenalan, mengenali, perkenalan. Nah, itu pada prinsipnya artinya adalah kenal. Nanti stemming itu mengembalikan kata yang ada imbuhan, ya, imbuhan, baik awalan, sisipan maupun akhiran. Ya, itu pelajaran bahasa Indonesia ya. Kalau dokumen kita bahasa Indonesia, kalau dokumen kita bahasa Inggris ya tentunya pelajaran tata bahasa Inggris tentunya. Ya. Nah, jadi kita kembalikan semua kata ke kata dasarnya, itulah disebut proses stemming. Stemming. Oke, jadi langkah pertama dalam text processing tadi adalah tokenizing atau tokenisasi, yaitu memecah dokumen menjadi kata-kata. 2, stop word. Apa itu stop word? Membuang kata-kata yang tidak penting. Langkah ketiga disebut stemming, yaitu mengembalikan ke kata dasar. Oke. Nah, kalau bahasa Indonesia, stemming-nya yang terkenal Adri, nah, apa? Adrian, ya saya pernah berikan ya, gitu. Stemming bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris banyak sebetulnya, tapi yang populer Porter, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita masih bicara tentang prinsip kerja daripada text mining dulu, ya. Prinsip kerja text mining itu adalah adanya kegiatan tambahan ya sebelum kita melakukan data mining. Itu mengolah teks kita menjadi angka. Nah, ya. Jadi sebetulnya prinsip utama dari proses text mining itu adalah tokenizing, stop word, berikutnya adalah stemming sebetulnya. Cukup 3 itu sebetulnya, tapi jika diperlukan kita bisa melakukan proses filtering yang lain. Ya, filtering yang lain. Filtering yang lain itu contohnya misal gini, ada huruf besar, supaya standar kita buat jadi huruf kecil semua. Nah, nanti itu namanya filternya yang ada di RapidMiner, namanya case folding, ya, case transform. Nah, contohnya, ya, ada kolom yang nggak kita perlukan, maka nanti kita filter, kita delete. Ya, contoh misalnya, ya, saya sudah pernah mendemokan kalau kita mendownload data dari Twitter misalnya dalam Twitter itu yang kita butuhkan kan
ucapan orang. Kita nggak butuh misalnya ada alamat-alamat website misalnya, maka setiap kita ketemu http:// misalnya itu kan menunjuk alamat website, maka itu bisa kita filter dan kita delete, kita short, kita buang gitu ya. Itu tambahan ya. Yang penting itu adalah tokenizing, yang kedua stop word, ketiga stemming. Nah, yang keempat ada yang namanya n-gram ya. Tapi n-gram ini mungkin dalam bahasa Indonesia walaupun ada tapi nggak banyak ya. Apa itu n-gram? N-gram itu adalah kumpulan kata-kata majemuk yang nggak boleh dipisah. Kan tadi kita melakukan tokenizing ya. Tokenizing kan memisah. Contoh dalam bahasa Inggris good morning. Kalau kita tokenizing, maka antara good sama morning akan terpisah karena memang ada spasi di sana. Itu kalau dipisah, jadi good-nya berdiri sendiri, morning-nya berdiri sendiri. Padahal dalam bahasa Inggris, good morning itu adalah ucapan sapaan, salam untuk selamat pagi. Jadi bahasa Indonesia juga selamat pagi, kita tidak memisah ada kata selamat sendiri, kata pagi sendiri. Kalau dia di tokenize, dia terpisah menjadi kata selamat sendiri, kata pagi sendiri. Selamat malam sendiri misalnya. Ya. Nah, tugasnya text mining itu memahami maksud dari kata-kata. Ya. Nah, jadi n-gram itu adalah kumpulan kata-kata majemuk yang memang tidak boleh dipecah, boleh dipisah, ya harus diterjemahkan dalam satu. Nah, ya, tapi itu jarang. Jadi sekali lagi saya kembalikan lagi bahwa bicara urut-urutan pre-processing pada text mining sebetulnya cukup tokenizing, 2 stop word, 3 stemming. Sehingga kalau kita lihat sebetulnya urutan gambar seperti ini ya. Ya, yang pertama di atas ini adalah mengumpulkan data. Kalau contoh di sini dari web ya. Kemudian di tokenize, dia dipecah dari dokumen menjadi kata. Kemudian stop word, membuang kata-kata yang tidak penting ya. Kemudian di sini difilter lagi dengan menggunakan tokenizing lagi ya. Tergantung berapa kali kita mau memfilternya ya. Sebenarnya maksud filter ini memilih token mana yang mau dipakai, mana yang tidak ya. Termasuk yang terakhir di sini transform case atau mengubah huruf besar menjadi huruf kecil atau sebaliknya ya. Transform case itu bisa dari kecil semua menjadi besar semua juga boleh. Kita ingin menyamakan saja prinsipnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Hah? Jadi tolong dipahami apa yang dimaksud dengan text processing. Ya, tolong dipahami apa yang dimaksud dengan text processing. Ya, jadi kalau sudah text processing, sebetulnya kita sudah mengubah data yang semula berupa teks berubah menjadi angka, yaitu angka TF-IDF. Nah, cara ngubahnya, itu tadi, pertama dokumen teksnya dipecah dengan proses tokenisasi. Setelah token yang terpecah-pecah, ya dipilih token mana yang penting, mana nggak penting, lewat yang namanya stop word removal. Sudah dapat yang penting saja, selanjutnya semua token yang penting itu kita stemming dulu, supaya kembali kepada kata dasarnya. Kata dasarnya itulah yang dihitung dengan TF-IDF. Hitung. Dan nanti kita akan punya data berupa angka, di mana angka itu jelas baris keberapa, kolom keberapa, sehingga jadilah data kita adalah data terstruktur dan memenuhi semua kaedah. Oke, selanjutnya bagaimana cara menerapkan atau mengimplementasikan text mining, ya. Kembali lagi seperti saya katakan,
bahwa pada prinsipnya text mining itu adalah penerapan data mining pada teks. Jadi sebetulnya semua yang bisa kita lakukan pada data mining, semuanya bisa kita lakukan juga pada text mining. Ya, jadi kalau pada data mining bisa melakukan cluster, bisa melakukan klasifikasi, bisa melakukan prediksi, maka hal yang sama bisa kita lakukan juga di text mining. Ini contohnya yang pertama adalah clustering text, ya sudah saya demokan ketika kita praktikum, ya di baik yang di kampus maupun yang ketika kuliah online, ya. Jadi ini adalah contoh dari buku, ya bukunya pun sudah saya berikan, ya. Nah, nggak tahu di download apa enggak. Ya. Oke, jadi datanya adalah data tentang kejadian di sebuah perpustakaan, ya, perpustakaan federal. Ya. Jadi ada dokumen, ya, ada dokumen yang jelas-jelas pengarangnya bernama John J. Nah, itu dokumen itu diberi nomor, yaitu paper nomor 3, nomor 4, nomor 5, pengarangnya John J. Kemudian ada lagi paper yang diberi nomor 14, pengarangnya James Madison. Ada paper lagi diberi nomor 17, pengarangnya Hamilton. Tapi ternyata ada sebuah paper, ya, yang diberi nomor paper nomor 18 itu tidak diketahui siapa pengarangnya. Secara teori, orang menulis itu ada gaya bahasa masing-masing. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita mengenali gaya bahasa itu? Nah, itulah yang dilakukan oleh data mining pada dokumen teks. Singkat ceritanya, dalam contoh kasus ini, si petugas perpustakaan yang nama Gillian ini, ya, dia melakukan analisa terhadap beberapa dokumen, ya. Nah, dokumen, dia berprinsip clustering. Apa itu cluster? Cluster adalah pengelompokan data berdasarkan kemiripan. Jadi kalau tadi sudah tahu, ada paper punya J, ada paper tulisan Madison, ada paper tulisan Hamilton, nah, ada satu paper yang tidak diketahui ini punya siapa pengarangnya. Nah, tentunya menurut teori cluster, ya, kalau tulisan itu punya seseorang, tentunya dia harusnya mirip dengan yang siapa. Maka dalam praktek kita melakukan yang namanya text clustering. Ya. Ini kita melakukan text clustering, saya langsung aja, formatnya seperti ini. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 punya J. Paper 14 punya Madison, paper 17 punya Hamilton. Ini ada paper nomor 18 yang tidak diketahui punya siapa. Ini dilakukan dokumen proses, text processing. Semua dokumen itu diolah. Apa yang dilakukan? Ya, pengolahannya itu yang ada di dalam modul proses dokumen ini. Isinya apa? Ini yang bagian bawah. Ya, isinya adalah seperti tadi. Pertama, tokenisasi. Yang kedua, filter stop word. Yang ketiga, ubah huruf besar menjadi huruf kecil. Dan terakhir dilakukan stemming. Ya, setelah dia dilakukan stemming, maka selanjutnya dijadikan PDF, PDF. Jadi nanti dokumennya itu sudah tidak berupa dokumen lagi, sudah berupa data PDF. Nah, karena sudah berupa angka, maka bisa dilakukan clustering, dilakukan data mining. Kita mengcluster pakai
algoritma Cummins, contoh di sini, ya. Tentunya nanti paper nomor 18 yang tidak diketahui ini punya siapa, harusnya dia terkelompok pada salah satu dari 3 J, Madison, sama Hamilton. Coba ingat nggak itu? Terus ketika kita praktek, saya tanya, kenapa kamu jadikan 5K-nya? Apa pengen jadi 5 kelompok? Padahal jelas-jelas di sini hanya ada J, Madison, sama Hamilton. Jadi harusnya apa? Harusnya kita mengelompokkan jadi 3. Karena hanya ada 3 terduganya. Jadi pertanyaannya, paper nomor 18 ini apakah punya J, apakah punya Madison, atau punya Hamilton? Dia akan masuk ke salah satu kelompok. Nah, itu yang kita lakukan. Kita mengelompokkan dari uji coba, ternyata paper nomor 18 itu ya, ternyata punya siapa. Ya. Ya. Berikutnya adalah hal yang sama, tapi sayang kita tidak sempat praktek ya karena kehabisan waktu. Ya, waktu itu kita mengambil data dari internet, misalnya ini contoh di sini ya. Mau coba silahkan ambil data dari internet, kita masuk ke website. Seharusnya semua isi data yang berasal dari website spot.detik.com ya, tentunya isinya walaupun sama-sama dari detik.com, tapi yang satu tentang sport, tentang olahraga. Tentunya cerita tentang olahraga tidak sama dengan cerita tentang travel. Nah, gitu. Harusnya begitu. Sehingga ketika kita coba memisah dengan teknik clustering misalnya, tentunya kita jadikan jadi 2 kelompok. Nanti semua berita tentang olahraga akan ngumpul, berita tentang travel akan ngumpul jadi satu tempat tersendiri. Nah, jadi kita bisa memisahkan mana berita olahraga, mana berita tentang jalan-jalan. Itu salah satu implementasinya. Ya. Jadi kalau misalnya kamu kerja di bagian yang ngurusin website misalnya, ini ada berita, nah, ini website masuk ke kolom apa misalnya beritanya itu. Ini berita olahraga atau berita kematian misalnya. Ya, harusnya gaya bahasa tentang olahraga tidak sama dengan gaya bahasa untuk bidang yang lain. Nah, itu salah satu penerapan text mining menggunakan clustering. Ya. Oke, jadi nah ini ya contohnya kita membaca dari website, kita kumpulkan mana yang mau dipakai, datanya, select atribut, sudah terpilih mana atribut yang mau dipakai, masuk ke proses dokumen. Ya, proses dokumen. Dalam proses dokumen di sini, inilah tempat tokenizing, stop word removal, case folding, dan terakhir adalah stemming. Nah, tentunya sesuai dengan kebutuhan kita pilih kalau memang ada dibutuhkan atribut mana yang diperlukan, mana yang tidak. Setelah itu yang tadi mana yang olahraga, mana yang traveling misalnya sesuai kebutuhan. Ya ini bisa ini hanya implementasi di Rapid Miner-nya saja. Jadi prinsipnya yang harus kamu ingat adalah dari mana saja sumber data, bisa berupa file atau bisa dari internet, seperti di sini gambarnya. Intinya ketika dilakukan text processing, lakukan dulu tokenisasi, ya, memecah dokumen menjadi kata, kemudian dipilih kata-kata yang tidak penting dibuat, ya. Nah, kemudian difilter. Nah,
Terserah filternya macam-macam. Ada filter mengubah huruf kecil jadi huruf besar atau huruf besar jadi huruf kecil, ya. Atau memang ada filter kolom-kolom yang tidak diperlukan di-delete dan sebagainya. Nah, itu yang harusnya kamu sudah pahami tentang prinsip dasar dari text process. Ya, mau di cluster, mau di apa terserah. Oke, selanjutnya bagian ini yang waktu itu juga saya tidak sempat menjelaskan lebih lanjut karena kehabisan waktu, ya. Ini namanya teks klasifikasi, ya, klasifikasi teks atau sering dalam dunia ilmu komputer dikenal sebagai sentimen analisis. Ya, di klasifikasi itu kita mengelompokkan pendapat orang berdasarkan sentimennya. Ya, sentimen itu ada pendapat tentang sebuah kalimat yang menunjukkan kalimat itu kalimat positif. Contoh kalimat positif itu kalimat pujian. Oh, selamat, Anda hebat, misalnya. Itu pujian. Sebaliknya juga ada kalimat yang sifatnya cacian, nah, makian. Nah, itu kalimat negatif. Tapi sebaliknya juga ada kalimat yang datar-datar saja. Bagaimana pendapat Anda? Ya biasa-biasa aja, atau netral. Ya, jadi sentimen analisis pada prinsipnya adalah mengklasifikasikan pendapat orang. Tapi tentunya pendapat online, ya, pendapat yang ditulis buku dan sebagainya, gitu ya. Jadi text mining itu ya, melakukan klasifikasi terhadap teks secara online untuk mengkategorikan pendapat orang itu pendapat positif, pendapat negatif, atau tergantung ingin mengkategorikannya seperti apa. Ada yang hanya melihat positif negatif saja. Ada yang melihat positif, negatif, dan netral. Nah, prinsip kerjanya sama sebetulnya. Ya, bahwa semua dokumen yang awalnya teks, apakah itu diambil dari internet secara langsung, secara online, dari web, dari Twitter, atau sudah di-download, sudah disusun dalam bentuk file Excel. Kita sempat praktek bagaimana mendownload Twitter, ya, itu sudah pernah saya ajarkan, ngambil data dari Twitter. Ya, siapa tahu kamu sekarang semester 6, tahun depan masuk semester 7 atau semester 8 sudah mulai menyiapkan diri untuk skripsi. Siapa tahu ada yang pengen skripsinya tentang text mining. Ya, jadi kamu sudah tahu cara ngambil data dari internet, dari Twitter. Ya. Jadi kalau sudah di-download dari Twitter, sudah dimasukkan ke dalam Excel, bisa, ya. Nah, tinggal dokumennya sudah berupa file. Nah, tentunya kamu tokenize, di stop word, terus stemming. Sebenarnya prinsip kerjanya 3 yang utama. Lanjutnya sesuai kebutuhan. Nah, kalau sudah berupa PFIDF, berarti kita sudah berupa data yang siap dieksekusi. Ya, tinggal tentunya kalau mau sentimen analisis, berarti kita melakukan klasifikasi. Maka kita menggunakan algoritma klasifikasi. Dan ingat, klasifikasi bersifat supervised learning, di mana kita harus memisah ada data yang dijadikan training, ada data untuk testing. Maka di sini kita lihat ada 2 kelompok, ya. Datanya ada data yang menjadi training untuk membuat model, kemudian ada dokumen data yang dijadikan testing untuk menguji model. Nah, contoh di sini menggunakan decision tree, ya, sebagai algoritma untuk ya. Nah, data ini sudah saya pernah berikan juga, ya.
sudah ada data polarity ini, kalau bisa coba sebetulnya ya. Nah, oke, bisa pakai naive Bayes, bisa pakai decision tree ya. Nah, ini contohnya bias. Bedanya cuma ganti algoritma di sini aja. Nah, itu bisa kamu coba-coba dengan menggunakan traffic miner. Ya. Intinya adalah ini ada dokumen teks dalam bentuk Excel. Ya. Dipilah-pilih mana yang perlu dipakai atributnya, mana yang tidak. Di split. Split itu memecah data menjadi 2 bagian atau 3 bagian, terserah, tapi biasanya kita jadikan 2 bagian. Untuk apa? Ada bagian menjadi training, ada bagian menjadi testing, itu split data. Semua yang di-split, pasti ada proses dokumennya. Baik proses dokumen yang di atas maupun proses dokumen di bawah, isinya sama. Apa isinya? Tokenizing, stopwatch, dan stemming. Nah, kemudian yang dijadikan sebagai training dimasukkan ke algoritma. Dalam hal ini contoh di sini algoritmanya naive Bayes. Decision tree juga boleh, ya. Yang lain-lain juga boleh, ya. Super vector machine juga boleh. Apa sajalah kita cari mana yang paling baik algoritmanya, terus dihasilkan model. Modelnya kita masukkan kembali dengan data yang berasal dari testing. Nanti bisa ditentukan performansinya berapa. Ya. Nah, untuk sentimen analis. Bisa juga contoh yang lain, masuk lagi ke pelajaran data mining-nya. Hanya bedanya bahwa teknik membagi datanya pakai cross validation. Nah, ini cross validation. Apa itu cross validation? Cross validation adalah teknik membagi data menjadi beberapa kelompok. Nah, yang umumnya 10 sih, 10 kelompok. Supaya apa? Supaya semua kelompok pernah jadi training, pernah jadi testing. Maka dilakukan bergantian. Nanti dihitung nilai rata-ratanya. Nah, tentunya pelajaran itu sudah diajarkan di data mining. Saya tidak mungkin mengulang itu lagi dari awal. Kalau ini saya ulang, sama saya mengulang mata kuliah data mining. Nah, jadi harusnya ngambil text mining ini setelah paham text mining. Ya. Dengan cross validation akan menghasilkan model yang lebih akurat. Ya. Ini sama saja soalnya prinsipnya semua. Ya. Jadi sebenarnya perbedaannya dengan data mining biasa adalah adanya proses dokumen ini. Nah, ada modul proses dokumen yang di dalamnya isinya adalah tokenizing, stopwatch removal, dan stemming. Itu aja. Nah, selebihnya data mining biasa. Ya, selebihnya data mining biasa. Nah, tinggal kebutuhan kita mana yang perlu difilter, yang mana perlu di-split, dan sebagainya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Oke, saya pikir itu ya, materinya seluruhnya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini ya untuk menutupi semua kekurangan sebelumnya, dan ini memang saya rangkum dari awal sampai akhir. Jadi materi kita itu pertama prinsip dasar text mining, ya. Yang kedua penerapan text mining, di mana penerapan text mining itu ada dua, satu clustering, dua klasifikasi. Kamu sesuaikan kebutuhan kamu nanti yang mana. Oke, saya pikir itu. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Semoga dengan review hari ini bisa mengingatkan kembali semua materi yang kamu sudah pelajari untuk persiapan menghadapi UAS. Ya.
Ada yang mau ditanyakan? Dari Tris, Pak. Silakan. Masih belum paham yang klasifikasi tadi itu kan berupa supervised learning ya, Pak. Ya. Itu maksudnya, Pak? Jadi klasifikasi itu disebut supervised learning. Nah, ingat nggak pelajaran tentang supervised learning itu apa? Supervised learning itu pembelajaran yang ada gurunya, itu supervised learning. Jadi dia diajarkan cara memahaminya. Diklasifikasi. Makanya itu prinsip dasar di data mining harusnya. Oke? Jadi proses klasifikasi itu disebut proses supervised, ya, yaitu proses belajar dari data dengan ada guru. Guru itu artinya ada petunjuknya. Jadi dia dikasih tahu dulu. Misalnya, ini sentimen positif, ini sentimen negatif, ini sentimen netral. Jadi dia dikasih contoh kalimat positif, ini contoh. Kalimat negatif, ini contohnya. Kalimat netral, ini contohnya. Itu namanya supervised learning. Sehingga setelah dia diberi contoh, maka algoritmanya jadi paham mana yang positif, mana yang negatif, mana yang netral. Oke? Sehingga model yang dihasilkan adalah model yang sudah jelas untuk positifnya macam mana, untuk negatifnya macam mana, untuk netralnya macam mana. Nah, itu yang disebut dengan supervised learning. Sehingga ketika ada data lain ini data diterapkan ke model tersebut, maka modelnya bisa mengetahui mana yang positif, mana yang negatif, mana yang netral. Ya, itu akan berbeda dengan proses yang unsupervised, seperti clustering. Kalau clustering itu dia nyari dewek, dapat petunjuknya. Oke. Berikutnya contohnya di gambar yang berikutnya prosesnya seperti ini misalnya. Oke. Jadi kalau kita baca diagram ini ceritanya bagaimana ya? Pertama ada data dalam bentuk file Excel dibaca. Jadi perintah kepada RapidMiner untuk membaca file yang berasal dari Excel. Itu kan cara begitu. Ingat ya, RapidMiner itu adalah pemrograman, tapi programnya visual. Ya. Jadi kira-kira kalimat itu bacalah file Excel. Nah, di mana file Excel itu kita kasih tahu kan alamatnya di mana. Setelah dibaca, kita suruh filter datanya, ya, filter example. Artinya apa? Tidak semua dari data itu akan dipakai. Kita pilih-pilih dulu mana yang mau dipakai, mana yang buang. Nah, itu namanya proses filter example di sini. Filter data. Nah, ya. Jadi nanti akan dipilih dari data kita itu atribut mana yang mau dipakai, mana yang tidak, mana yang dibuang. Gitu ya. Setelah bersih datanya, kita tahu dalam supervised learning, pengujian harus dipisah antara training dengan testing. Apa itu training? Training adalah proses pembelajaran untuk memahami data dengan cara diberitahu contohnya seperti apa. Sehingga nanti kalau kita ingin memilih kalimat positif yang bagaimana, nah dikasih tahu contohnya. Ada labelnya, ini kalimat positif, ini kalimat negatif,
ini kalimat netral. Jadi ada petunjuknya gitu. Ya, jadi kalimat positif yang macam mana contohnya, kalimat negatif yang macam mana contohnya, kalimat netral yang macam mana contohnya. Nah, itu namanya proses training. Nanti dari proses itu algoritma naive Bayes, ya, di sini kita pakai naive Bayes, algoritma apapun, pokoknya algoritma dipakai untuk klasifikasi, akan membuat model, Maka output dari sini adalah model. Di mana model yang dihasilkan harus diuji dengan data yang berasal dari split yang kita sebut data testing. Ya, data yang bagian ke atas itu training, bagian yang ke bawah itu adalah data testing untuk menguji modelnya. Nah, baik data training maupun data testing awalnya adalah dokumen teks. Maka kedua-duanya, baik yang ke atas maupun jalur yang ke bawah ini, semuanya masuk ke modul yang namanya proses dokumen. Yang di dalam ini, kalau kita klik, double klik ya, akan ada tokenizing, akan ada stop word removal, akan ada stemming. Ya. Nanti ada jalur training di atas, menghasilkan model, jalur bawah, modelnya diuji dengan dokumen yang lain, dengan data yang berbeda, sehingga akan didapat performansi seberapa bagus model sentimen analisis tersebut. Nah, tentunya semakin canggih algoritmanya, semakin tinggi akurasi. Nah, itu disebut dengan supervised learning. Gimana? Bisa dipahami? Iya, Pak. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Jadi sebenarnya sentimen analisis itu mengenali mana kalimat positif, mana kalimat negatif, mana kalimat netral. Ya. Penerapannya banyak. Contohnya di pemilu. Ya. Pemilu itu dengan sentimen analisis bisa diprediksi siapa presiden yang bakal menang sekalipun pemilunya, pilkadanya, pilpresnya belum selesai, belum dimulai, bahkan bisa jadi bisa diprediksi. Atau misalnya dipakai dalam mengukur kepuasan pelanggan. Ya, mengukur kepuasan pelanggan. Nah, coba kamu tertarik nggak kira-kira kalau membuat skripsi, ya, kamu ukur kepuasan mahasiswa terhadap hasil belajar atau hasil kuliah. Kira-kira menurut kamu kuliah di Sakyakirti ini macam mana kondisinya? Nah, coba kumpulkan pendapat dari mahasiswa. Lakukan penelitian sentimen analisis. Kira-kira mahasiswa Sakyakirti itu puas dah kuliah di Sakyakirti? Ya, jangan sampai siapa tahu ya, wallahu alam, siapa tahu mahasiswa itu rata-rata ngomel, semua pernyataannya berisi ketidakpuasan, sentimennya negatif semua misalnya. Apa dia bayar Sakyakirti mahal-mahal tidak dapat ilmu misalnya? Atau justru oh alhamdulillah syukur nian kuliah di Sakyakirti, sudah kuliahnya murah, dapat ilmunya banyak, pokoknya puas lah. Itu bisa jadi bahan promosi dengan melakukan sentimen analisis. Apakah pendapat orang itu positif, negatif, atau justru biasa-biasa, netral. Nah, coba, itu bisa jadi skripsi itu untuk penelitian. Ya. Sentimen analisis mahasiswa terhadap kepuasan alumni
Sakyakiti misalnya. Coba. Atau rektor itu pengen ada penelitian, rektor Sakyakiti pengen ada penelitian. Apa mahasiswa Fasilkom Sakyakiti itu tidak pernah nambah banyak, dikit terus. Sebenarnya pendapat orang macam mana sih? Ngapo di tempat lain yang namanya Fasilkom itu laku misalnya. Karena ilmu komputer itu di mana-mana lagi dibutuhkan. Kenapa yang daftar ke Sakyakiti ini sedikit nian? Nah, coba dicari alasannya dengan cara penelitian misalnya. Nah, itu ya salah satu penggunaan daripada sentimen analisis itu. Kita mengklasifikasikan pendapat orang positif apa negatif gitu. Nah, kalau siapa tahu temuannya ternyata pendapat orang negatif, nah, negatifnya tentang apa? Atau dia harus diperbaiki, disempurnakan. Ada lagi yang lain? Kira-kira sudah cukup untuk siap UAS? Sudah paham belum? Yang lain gimana nih? Kalau enggak ada, sudah cukup, saya akhiri kuliahnya. Semoga bisa membantu untuk persiapan menghadapi UAS. Oke? Ada lagi yang lain? Selain Tris, Nova, Tuti, Wiranti? Yang lain tidak pernah hadir. Apalah gitu. Ya. Oke? Cukup? Hah? Gimana nih? Cukup kalau dari Tris, Pak. Oke, kalau tidak ada yang lain sepertinya. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya anggap selesai. Ya, jadi semua kuliah sudah tuntas, semua materi sudah saya sampaikan, nggak ada utang lagi saya, ya nggak ada beban lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami, dipelajari, menjadi persiapan untuk menghadapi UAS. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.